Kalau sudah misalnya nanti disepakati penundaan pemilu, lalu apa? Perpanjangan masa jabatan presiden. Presiden 3 periode. Tidak dipilih langsung oleh rakyat. Seumur hidup. Loh, enggak, ini kan pintu masuknya tadi kan jelas. Kalau mau ada perubahan, katanya konstitusi harus diubah dulu, diamandemen dulu. Lalu batasnya apa? Ditunda 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Kenapa nggak 10 tahun sekalian? Ini bahaya. Kalau kemudian kita anggap, oh enggak kok, itu hanya akan berhenti di situ. Kapan? Siapa yang tahu akan berhenti di mana? Nah, logika itu justru harus dibalik. Pemerintah yang nggak becus, yang membiarkan korupsi terjadi secara masif dan KKN secara masif, yang bikin rakyat hidupnya susah, itu justru harus dipercepat, diselesaikan, bukan diperpanjang. Logikanya aja logika ngawur. Padahal kekuasaan model begini, kekuasaan yang illegitimate secara legal, kekuasaan yang pada dasarnya haram, tapi mereka saking greedy-nya, rakusnya, tetap mau ngangkangin kekuasaan walaupun nggak ada yang nggak milih. Jadi kekuasaan itu betul-betul kekuasaan yang ilegal, yang illegitimate, yang haram. Menurunkan presiden nggak masuk akal tuh. Ya memang nggak masuk akal karena akal-akalan istana kan ingin memperpanjang, bukan ingin memperpendek. Itu juga ajaib tuh cara berpikir Pak Luhut sebagai orang dekat presiden. Jadi kalau ditanya ke saya apa dasarnya presiden harus mundur, ya gampang jawabnya. Karena 110 juta orang menginginkan presiden untuk tetap gitu, melanjutkan. Berarti sisanya 270 kurang 110, mesti 160 juta sebaliknya mesti jawabannya kan. Wah, lebih baik mundur gitu kan. Jadi gampang. Kita pakai big datanya dia aja kan. Gitu kira-kira. Iya, okay. Jawaban akademisnya. Terkait dengan penundaan pemilu, pimpinan DPR sesuai dengan mekanismenya, DPR dan pemerintah sudah menyepakati bahwa pemilu itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Jadi mekanisme yang sudah berjalan ya kita sepakati dahulu untuk kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jika Jokowi tak mau turun 2024, rakyat yang akan turunkan. Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Gede Sriana Yusuf merespon pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan atau LBP yang menyebut pemilu tak perlu buru-buru digelar karena pemerintah masih berjibaku dengan COVID-19. Gede menilai Luhut tidak memahami Undang-Undang Dasar 1945 yang jelas mengatur pelaksanaan pemilu 5 tahun sekali dan pembatasan masa jabatan presiden yang menegaskan bahwa rakyat akan menurunkan Jokowi apabila tetap menjabat lebih dari 2 periode. Pertama, LBP kebelinger soal konstitusi masa jabatan presiden yang sudah ditentukan 2 periode, 2 kali 5 tahun. Titik. Jadi, jika pada waktunya Jokowi nggak mau turun, ya rakyat yang akan turunkan, kata Gede dalam keterangannya pada Kamis. Menurutnya, pemilu dilaksanakan agar rakyat bisa memilih pemimpin baru untuk menyelesaikan persoalan negara. Ia mencontohkan peristiwa pemilu 1955 yang tetap dilaksanakan di tengah krisis ekonomi dan politik. Pilpres sebagai bagian dari pembangunan demokrasi harus diselenggarakan demi lahirnya pemerintah yang demokratis. Setiap Pilpres dan Pileg adalah harapan baru masyarakat terhadap masa depan rakyat dan negara apapun situasinya, jelas dia. Contoh, pemilu pertama 1955 dilakukan saat kondisi ekonomi dan politik tidak kondusif, tetapi demi lahirnya pemerintahan yang demokratis tetap dilakukan pemilu pada tahun 1954. Jadi pernyataan LBP ini menutup harapan rakyat untuk lahirnya pemerintahan yang lebih baik dari hari ini lanjutnya. Begitu pula dengan alasan penundaan pemilu dalam rangka pemulihan ekonomi COVID-19, Gede menganggap alasan itu tidak konsisten karena Pilkada 2020 lalu tetap dilaksanakan di tengah tingginya kasus corona. Jika hari ini LBP menggunakan alasan kondisi ekonomi yang masih menghadapi COVID-19, ia pun tidak konsisten ketika pemerintah tetap memaksakan pilkada saat COVID-19 2020 yang banyak diprotes publik, sebut Gede. Ia pun melihat anggaran pemilu serentak pada tahun 2024 belum disahkan hingga saat ini. Gede menduga ketersediaan anggaran nantinya dijadikan alasan penundaan pemilu oleh pemerintah.
Jadinya pernyataan LBP ini jangan-jangan diarahkan pada alasan ketersediaan anggaran atau KPU untuk Pileg dan Pilpres. Dengan demikian, jika KPU menyerah, tidak bisa, maka KPU yang akan dijadikan bantalan untuk menunda pemilu pintanya. Lebih lanjut, Gede juga menduga keterlibatan Presiden Jokowi dalam usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden lebih lanjut merupakan tokoh senior yang memiliki kedekatan dengan Jokowi. Sikap ngotot LBP ini tentu saja tidak dapat dipisahkan dari Presiden mengingat LBP dengan Mengko senior. Jadi ini ada sandiwara besar dalam konspirasi menghancurkan kedaulatan rakyat. Begitulah kata Gede Siryana Yusuf. Jokowi bisa dimaksudkan jika biarkan pemilu ditunda. Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa dimaksudkan jika membiarkan atau terlibat dalam pembatalan pemilu 2024. Hal itu ia sampaikan merespon wacana penundaan pesta demokrasi digulirkan sejumlah elit partai politik. Denny menyampaikan sikap membiarkan pemilu ditunda melanggar sejumlah pasal dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dia mengingatkan Presiden dapat dimaksudkan jika mengkhianati konstitusi. Membiarkan rencana pembatalan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan yang jelas-jelas melanggar konstitusi, terlebih lagi apabila terbukti menjadi inisiatornya, menyebabkan Bapak Presiden Jokowi secara hukum tata negara dapat diberhentikan alias dimaksudkan dalam masa jabatan, kata Denny melalui keterangan tertulis pada Minggu 6 Maret. Ia menyebut sikap Jokowi terhadap wacana ini mendua. Dia khawatir pembiaran yang dilakukan Jokowi justru memberi kesempatan berpikir liar pembatalan pemilu 2024 mengalir. Denny berharap Jokowi bersikap tegas menolak pembatalan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Menurut Denny, langkah itu harus dilakukan secara agar wacana tak terus berkembang. Saya tidak ingin Bapak Presiden Jokowi dikenang sebagai Bapak pembangunan infrastruktur fisik yang luar biasa. Tetapi pada saat yang bersamaan juga diingat sebagai presiden yang ikut melumpuhkan KPK dan melanggar konstitusi karena membiarkan, apalagi mempelopori pembatalan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, ujarnya. Sejarawan soal Kepres 1 Maret tak ada Soeharto. Bukan buku sejarah sejumlah elit politik mewacanakan pembatalan pemilu 2024. Wacana itu bergulir sejak Ketua Umum atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin membahasnya. Dia berpendapat kondisi di Indonesia belum pulih karena pandemi COVID-19. Menurut Imin, perlu ada penggeseran tahun pelaksanaan pemilu. Pernyataannya itu mendapatkan dukungan dari beberapa elit politik seperti Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Menurut sumber CNN Indonesia.com, wacana penundaan pemilu 2024 sudah disiapkan sejak lama. Rencana itu dikoordinir oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Namun, juru bicara Menko Marves Jody Mahardi membantah hal ini. Pak Luhut kan sering bertemu dengan berbagai tokoh politik. Ya mungkin dilakukan Pak Luhut untuk membrief perkembangan terkini. Tapi setahu saya tidak ada pembahasan atau perpanjangan itu dari ide Pak Luhut itu nggak ada, ucap Jody kepada CNN Indonesia.com. Presiden Jokowi telah merespon wacana ini kepada harian Kompas. Jokowi mengklaim taat kepada konstitusi dan sisi lain dia menyebut usulan penundaan pemilu 2024 bagian dari demokrasi. Siapapun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik karena ini kan demokrasi, bebas saja berpendapat, kata Jokowi. Tetapi kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi. Jokowi dikabarkan bersitegang dengan Andika Perkasa. Niko Silalahi, kecurigaanku menemukan jawabannya. Aktivis Niko Silalahi mengomentari kabar yang berhembus mengenai adanya ketegangan antara Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dalam cuitannya di Twitter, Niko Silalahi sudah curiga ada yang tidak beres akhir-akhir ini di antara Presiden Jokowi dan Jenderal Andika Perkasa. Kecurigaanku 5 hari lalu mulai menemukan jawabannya, cuit Niko Silalahi di Twitter. @Niko Silalahi yang diunggah pada Minggu 6 Maret 2022 dikutip Galamedia. Meski ada kabar kurang baik antara Jokowi dan Andika Perkasa, Niko Silalahi justru mempercayai Andika Perkasa. Jika terjadi perseteruan di antara mereka, maka aku lebih percaya Pak Andika.
sebab dia dibentuk dari proses panjang yang ditempah dengan jiwa ksatria, bukan seperti Pak Jokowi yang dibentuk dari pencitraan media mainstream tuturnya. Seperti diketahui, ada isu ketegangan ini bermula saat Jenderal Andika Perkasa tidak hadir dalam rapat